Setelah melewati gunung ini, kita akan segera tiba di kediaman. Jika Tuan dan Nyonya tahu Anda pulang, mereka pasti sangat senang. Sudah beberapa hari doa untuk ayah di kuil, akhirnya hari ini bisa pulang. Perampokan! Cepat lari! Culik wanitanya! Lari! Cepat pergi! Katanya putri menteri secantik bidadari. Kalau dia sekarang memang sesuai reputasi. Jangan banyak omong kosong, lakukan! Kalian mau apa? Minggir! Menghadapi wanita seperti ini tidak boleh dengan cara paksa. Harus memberinya obat bius yang kuat. Dengan begitu, dia baru akan patuh. Tolong! Tolong aku. Kamu diberi obat. Kaisar! Kaisar, akhirnya ketemu. Ibu Suri mendesak Kaisar untuk pulang ke istana. Katanya ada hal penting yang mau dibahas. Pengawal, antarkan nona ini ke kota dengan selamat. Baik. Ibu! 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 Ada apa? Ibu, aku mau main dengan adik. Baik, pergilah. Jangan terlalu jauh. Iya. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Kaisar. Kaisar, Anda bermimpi itu lagi. Sudah 6 tahun. Masih belum menemukannya. Hamba berusaha keras untuk mencarinya, tapi masalah ini sebaiknya dirahasiakan. Masih butuh beberapa waktu. Kaisar, Ibu Suri ingin bertemu. Ananda menghadap ibunda. Ibunda sejahtera selalu. Ibunda, ulang tahunmu akan segera tiba. Ini acara penting yang dirayakan semuanya. Nanti semua pejabat, istri pejabat di istana akan merayakan ulang tahunmu. Mendoakan ibunda panjang umur. Lama sekali. Kaisar, aku lebih memilih mati esok hari. Aku hanya memohon cucu lelaki dari langit agar bisa melanjutkan garis keturunan kerajaan. Kaisar, usiamu tidak muda lagi. Bagaimana dengan cucu lelakiku? Memiliki saudari bermoral rusak sepertimu yang tidak menjaga etika sungguh sial. Membuatku sampai kini belum bisa menemukan jodoh yang baik. Ku beritahu, nanti setelah sampai di Istana Harmonia, menjauhlah dariku. Aku tidak ingin terlibat denganmu. Kalian harus tahu, Ibu Suri memanggil kita pergi ke istana, sebenarnya supaya Kaisar memilih selir untuk harem.
Kaisar sudah memimpin selama 6 tahun, belum memiliki pewaris. Nantinya, tanah subur ini akan diserahkan ke siapa? Sudah kuduga sejak awal. Kalau tidak, untuk apa mereka membiarkan gadis lajang seperti kita memasuki istana? Putri pejabat pangkat 3 dan di atasnya pula. Ini berarti Ibu Suri juga peduli dengan kesetaraan sosial. Kaisar tiba! Wangi apa ini? Terasa familiar. Angkat kepalamu. Kaisar, Kaisar, Perdana Menteri ingin bertemu. Ternyata, inilah Kaisar. Siluet ini sangat familiar. Bagaimana bisa? semoga Ibu Suri selalu panjang umur, memiliki umur panjang yang tiada batasnya. Berdirilah. Terima kasih, Ibu Suri. Semua wanita ini berasal dari keluarga terhormat, berintegritas dan bertalenta. Hari ini aku harus pilih beberapa orang untuk dimasukkan ke dalam harem, supaya Kaisar punya banyak keturunan dan punya penerus. Ibu Suri memang bijak. Sebutkan keluarga kalian. Aku adalah putri dari Menteri Ritus, Stefani, 16 tahun. Aku adalah putri dari pejabat istana, Weni, 17 tahun. Aku adalah putri Menteri Pendapatan, Alana Strut. Usiaku 25 tahun. Astaga, kenapa dia kemari? Siapa dia? Dia putri sulung dari Menteri Pendapatan. 6 tahun lalu dia punya hubungan gelap dan melahirkan anak di luar nikah, lalu diusir oleh ayahnya dan menjadi wanita pencuci pakaian di jalan. Untuk menghidupi sepasang anaknya, sampai sekarang belum diketahui siapa yang kandung anak-anak ini. Wanita semacam ini beraninya masuk istana untuk bertemu Kaisar. Masuk istana bersama orang semacam ini sungguh merupakan aib. Alana, kamu benar-benar telah membuat malu keluarga Sturt. Mereka membicarakan apa? Lapor Ibu Suri, Alana Sturt ini putri sulung dari Menteri Pendapatan. Karena 6 tahun lalu punya hubungan gelap, dia melahirkan anak di luar nikah dan diusir dari rumah oleh ayahnya. Keterlaluan. Wanita tidak tahu malu semacam ini juga berani masuk istana, mencemarkan nama baik keluarga kerajaan saja. Menteri Pendapatan Jaren Strut, lancang sekali dia. Ibu Suri harap tenang. Alana, kutanya padamu, apa kamu tahu hari ini aku memerintahkan gadis lajang untuk masuk istana itu maksudnya bagaimana? Tubuh yang sudah ternodai sepertimu, bagaimana bisa masuk ke dalam istana? Mencemari tanah suci di istanaku saja. Menjawab Ibu Suri, aku tidak tahu apa tujuannya masuk istana hari ini. Aku hanya tahu ayahku memberitahuku gadis lajang di keluarga semua pejabat pangkat 3 atau di atasnya harus masuk istana untuk... Lancang! Meski ayahmu pejabat pangkat 3 dan kamu belum menikah, kamu berhubungan gelap dengan pria lain dan melahirkan anak di luar nikah dengan tubuh ternoda seperti itu, kamu tidak pantas memberi salam merusak acara ulang tahun Ibu Suri. Sungguh dosa besar. Kami yang hari ini masuk ke istana, semuanya gadis lajang yang masih suci. Orang kotor sepertimu, kenapa bisa ikut masuk? Buat sial saja, kami semua bersih dan tidak ternoda. Wanita sepertinya sungguh penghinaan bagi kami. Betul, siapkan hukuman berat. Ibu Suri. Ibu Suri. Ibu Suri. Sebaiknya pukul dia sampai mati. Gunakan darahnya untuk membersihkan aib keluarga Sturt. Lapor Ibu Suri. Alana merusak reputasi keluarga. Sudah lama diusir dari keluarga Sturt. Sudah bukan anggota keluarga Sturt. Segala perbuatannya tidak berkaitan dengan keluarga Sturt. Harap Ibu Suri mengetahui. Kalau dia sudah diusir dari keluarga Sturt, kenapa masih masuk istana sebagai putri sulung dari keluarga Sturt? Dia pasti menyelinap masuk. Dia pikir dirinya sudah kehilangan kehormatan. Dan punya 2 anak. Tentu di dunia ini tidak ada pria yang akan menikahinya. Dia menyelinap masuk untuk bersanding dengan Kaisar agar naik status sosial. Kaisar, Ibu Suri memanfaatkan perayaan ulang tahun untuk memilihkan selir bagi Kaisar. Ibu Suri sudah bersusah payah. Kaisar, Semuanya hanya wanita yang mengandalkan riasan.
Tolong aku. Kamu diberi obat. Di mana kamu sebenarnya? Ibu Suri. Keterlaluan membuat Ibu Suri marah. Matilah kamu tanpa kuburan. Pukul dia dengan keras. Wanita ini berzina dan punya anak di luar nikah. Kamu sudah sangat memalukan. Ternyata malah melahirkan 2 orang anak. Dasar wanita tidak tahu malu. Pengawal, bawa kemari kedua anak dari keluarga Sturt. Baik, Ibu Suri. Kaisar tiba! Semoga Kaisar panjang umur. Ananda memberi salam pada ibunda. Semoga ibunda selalu panjang umur. Cepatlah duduk. Kaisar, kamu datang sedikit terlambat dan melewatkan pertunjukan menarik. Ada apa ini? Lapor Kaisar, Putri Menteri Pendapatan Jelin Sturt, Alana Sturt, berzina dan punya anak di luar nikah. Dia mengacaukan acara ulang tahun Ibu Suri, bahkan mengancam akan mati. Kejahatan ini patut dihukum. Ibunda jangan marah. Hari ini adalah ulang tahunmu. Jangan rusak kesenangan. Seumur hidupku, aku paling membenci orang yang merusak moral dan tradisi. Orang tidak tahu malu, beraninya Putri Jelin datang memberi salam padaku. Dengan tubuh ternoda. Jika berita ini tersebar, bukankah akan ditertawai oleh orang-orang? Kaisar adalah penguasa agung. Kenapa hanya duduk diam tanpa bertindak? Mohon Kaisar turunkan perintah. Hukum keluarga Sturt sebagai peringatan. Pengawal, bawa ketiga keluarga Sturt ini dan seret keluar. Baik. Tuhan. Ibu Suri, hamba rela mati sebagai permintaan maaf. Mohon lepaskan ayah dan ibuku. Lepaskan ayah dan ibuku. Lepaskan ayah dan ibuku. Hentikan. Ternyata kamu. Aku sudah lama mencarimu. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa membawamu pergi dari sisiku. Ibu Suri, Kaisar, jangan marah. Wanita ini tidak pernah menjaga kehormatan, juga tidak menjaga etika. Bukan hanya berzina dengan bandit gunung, juga melahirkan 2 orang anak. Hingga kini tidak ada yang tahu siapa ayah kedua anak itu. Wanita tidak bermoral ini dan kedua anaknya, mati pun tidak layak untuk dikasihani. Mohon Kaisar dan Ibu Suri, jangan marah pada keluarga Sturt. Kami sudah lama putus hubungan dengannya, tidak ada kaitan sama sekali. Perbuatan wanita ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Sturt. Jika kamu bersedia mati untuk menebus dosa, maka aku kabulkan permintaanmu. Pengawal, seret keluar dan pukul sampai mati. Baik. Jalan. Ternyata kamu. Kaisar! Jika ibunda ingin membunuhnya, bunuhlah aku juga. Kaisar! Kamu sudah gila! Kenapa kamu melindungi wanita ini? Kaisar, ada apa denganmu? Bukankah ibunda ingin aku memilih selir? Aku memilihnya. Ibu Suri. Ibu Suri. Nasibku sungguh pahit. Susah payah membesarkanmu. Susah payah menunggumu mewarisi tahta dan menjadi kaisar. Seharusnya aku sudah merasakan manisnya. Kaisar sudah mencapai usia matang, tapi masih belum memiliki keturunan. Aku terus menantikannya. Apalah hasil penantianku? Begitu banyak wanita. Kamu tidak memilih wanita suci dan terhormat, dan malah memilih wanita ini. Kamu sama saja dengan menyakiti hati ibumu. Jika Kaisar bertindak sesuka hati, maka aku akan mengakhiri hidupku di aula ini. Ibu
Suri, aku wanita terbuang di keluarga Sturt melawan Ibu Suri sampai sedemikian rupa, sungguh layak dihukum mati. Mohon Ibu Suri menjaga kesehatan. Mohon Kaisar menarik perintah. Mohon Ibu Suri menjaga kesehatan. Mohon Kaisar menarik perintah. Kaisar, lihatlah. Begitu banyak wanita baik hati. Kamu pilih salah satu juga lebih baik daripada wanita ini. Ibunda, dia adalah wanita yang kupikirkan siang dan malam. Kaisar, demi wanita yang sudah ternoda ini, kau ingin aku mati kesal. Ibunda, Ananda sudah memutuskan bahwa Nona Alana berobat. Baik. Siapa yang berani? Jika Ibu Suri masih bersikap begini dan berargumen dengan Kaisar, takutnya akan berpengaruh pada hubungan ibu dan anak kalian. Bagaimana kalau kita minta bantuan orang? Segera panggil Perdana Menteri. Baik. Kenapa diam saja? Panggil tabib. Baik. Kamu. Ibu Suri jangan khawatir. Hamba punya cara. Jaylin, kamu adalah orang terpelajar, juga menteri di istana. Aku yakin kamu adalah orang yang pintar. Saat ini putrimu merusak hubungan Ibu Suri dan Kaisar. Ini benar-benar kejahatan besar. Kalau aku jadi kamu, ku benturkan kepala aku hingga mati di sini. Untuk membersihkan dosa keluarga, Sturt. Perdana Menteri, aku mengerti. Apa kamu akan diam saja melihat ayahmu mati di istana? Kalau kamu punya hati nurani, haruskah hari ini ada pertumpahan darah? Alana Sturt, kamu orang jahat. Sudahlah, jika hanya merusak reputasi keluarga Sturt, sekarang juga membuat Ibu Suri marah besar. Bahkan mempersulit Kaisar. Kamu sungguh pantas mati. Sebagai perempuan, kamu tidak bisa menjaga kesucian. Ini merupakan ketidaksetiaan. Sebagai putri menteri, menyulitkan Kaisar. Merupakan ketidakadilan. Sebagai putri orang, merusak reputasi keluarga dan membuat ayahmu mati karenamu. Merupakan durhaka. Kamu ini orang tidak setia, tidak adil, dan durhaka. Kamu pantas mati. Pengawal, sehatnya keluar. Siapa yang berani? Kamu. Lepaskan aku. Ibu. Kenapa ada suara anak kecil? Ibu Suri, hamba meminta orang membawa kemari kedua anak Alana Sturt. Jika Kaisar melihat dia punya anak dengan orang lain, pasti akan melepaskan wanita ini. Bagus sekali. Kamu ini wanita yang melahirkan di luar nikah. Bahkan sampai melahirkan 2 orang anak. Wanita rusak sepertimu, mana pantas untuk putraku yang begitu mulia. Kaisar, aku telah mengutus orang untuk membawa kemari kedua anak itu. Setelah kamu melihatnya, belum terlambat membuat keputusan. Ibu Suri bijaksana. Seharusnya wanita ini dan kedua anaknya dihukum mati di aula istana ini untuk jadi peringatan. Ibu Suri, sebenarnya anakku... Diam kau! Kamu tidak berhak untuk berbicara. Ibu Suri, mohon Ibu Suri, melepaskan putri dan cucuku. Kaisar, hamba sudah bertugas bertahun-tahun, selalu menjalankan tugas dengan setia. Kuharap Kaisar menghargai kesetiaan hamba yang tidak terhingga. Lepaskanlah putriku dan kedua cucuku. Ibu Suri, hamba tahu, keluarga hamba hari ini telah menyinggung dan membuat Ibu Suri bertengkar dengan Kaisar, membuat ibu dan anaknya tidak harmonis. Hamba bersedia mati sebagai permintaan maaf. Kuharap Ibu Suri dan Kaisar dapat melepaskan putri dan cucuku. Jaylin, kamu mau? Jaylin! Tuhan! Ayah! Nak, maaf. Ayah tidak menjagamu dengan baik. Aku yang tidak berbakti. Alana, kamu menyebabkan Ibu Suri terluka. Kamu bersalah dan pantas mati. Kalau tidak ingin melibatkan keluarga, lebih baik kau mati. Alana! Jangan! Dia? Kaisar, akhirnya menemukanmu. Ibu Suri mendesak Kaisar untuk pulang ke istana. Katanya ada hal penting yang mau dibahas. Pengawal, antarkan Nona ini ke kota dengan selamat. Baik. Alana. Bekerja dengan baik, akan ada hadiah besar. Kenapa kamu begitu bodoh? Aku akan melindungimu. Kaisar. Jangan takut.
Alana, Ibu Suri, bagaimana kalau kita membawa masuk kedua anak itu? Asalkan Kaisar melihat sendiri wanita itu punya anak dengan pria lain, dia pasti akan menyerah. Kuizinkan. Kakak, aku takut. Kaira, jangan takut. Kakak akan melindungimu. Aneh, saat melihat kedua anak ini, ada perasaan familiar yang sulit dijelaskan. Kotor sekali. Jelas sekali kedua anak ini adalah anak haram tanpa didikan. Kenapa kedua anak ini datang kemari? Membawa anak kecil tanpa ayah ke dalam istana, sama dengan menodai martabat kerajaan. Kaira. Kaira, jangan takut. Kakak di sini. Kakak, aku takut. Aku mau pulang. Aku merindukan ibu. Kaira, Kaden. Ibu. jangan-jangan kau. Kaisar, Kementerian Pendapatan dan Tuan Besar Keluarga Stut ingin bertemu. Untuk apa mereka datang di saat ini? Tentu saja datang untuk urusan keluarga Sturt. Panggil. Kaisar, semoga Anda hidup selamanya. Permaisuri, semoga Anda panjang umur. Semoga Anda panjang umur. Kaisar, Permaisuri, Alana Stut diam-diam berselingkuh, tidak menjaga kehormatan, juga mengganggu perayaan ulang tahun Permaisuri. Sungguh kejahatan yang sangat buruk. Hamba memohon kepada Kaisar dan Permaisuri untuk menghukumnya dan anak haramnya dengan hukuman mati di depan istana, sebagai peringatan untuk yang lain. Kaisar, Permaisuri, yang dikatakan Eden Stut sangat benar. Mohon Kaisar dan Permaisuri menghukum Alana dan kedua anak haramnya dengan hukuman mati. Kaisar, Anda sudah melihatnya. Ini adalah kehendak rakyat. Eden, bagaimanapun dia adalah putri keluarga Sturt. Apakah kau begitu ingin dia mati? Alana merusak reputasi keluarga. Sudah sejak 6 tahun yang lalu diusir dari keluarga Sturt dan dihapus dari silsilah keluarga. Dia sudah bukan bagian dari keluarga Sturt. Kaisar, nama Alana dalam silsilah keluarga Sturt, hamba sendiri yang menghapusnya. Beberapa hari lalu, kedua anak haramnya masih bermain di aula leluhur keluarga Sturt, mengganggu para leluhur, pelaku hukum. Tidak menyangka hari ini dia lagi-lagi menyinggung martabat kerajaan. Benar-benar dosa yang tidak terampuni. Kalian biasanya ternyata memperlakukan mereka seperti ini. Kaisar, Alana tidak berlaku sewajarnya. Melahirkan anak di luar nikah, seharusnya sudah lama masuk kurungan babi. Ayahnya Jelin Sturt, Menteri Pendapatan, melindunginya dengan nyawanya. Karena otoritas jabatannya kami terpaksa membiarkannya lolos. Berdasarkan kata-kata hamba, mohon Kaisar dan Permaisuri agar Jelin dan istrinya dihukum mati bersama-sama, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Kau! Tuan. Ayah. Eden, Jelin Sturt, Menteri Pendapatan, adalah saudara kandungmu. Kau malah begitu kejam. Kaisar, Jelin membantu putrinya berselingkuh, melahirkan di luar nikah, mengganggu Permaisuri. Dosanya tidak dapat dimaafkan, meski hamba adalah saudara kandungnya. Namun demi martabat kerajaan, terpaksa menghapus hubungan darah. Bagus. Eden, memang orang bijak yang mengerti situasi. Keluarga Menteri Jelin telah berkata demikian, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Ibu, jangan menangis. Jangan takut. Kaira akan melindungimu. Alana, Kaira, kalian telah menderita selama ini. Kaisar, hamba patut dihukum mati. Mohon Kaisar mengampuni putriku dan kedua anaknya. Kaisar, mohon ampuni putriku dan kedua anaknya. Kaisar, orang tuaku sudah lanjut usia. Aku bersedia mati sebagai permintaan maaf. Mohon Permaisuri dan Kaisar mengampuni orang tuaku. Kaisar, kedua anak ini mereka benar-benar... Diam! Kedua anak haram ini harus dihukum mati. Mereka punya darah kotor di tubuh mereka. Hidup juga hanya jadi bencana. Darah yang kotor. Benar. Kaisar tidak tahu. Kedua anak haram ini dilahirkan Alana bersama 2 perampok. Dalam tubuh mereka ada darah 2 perampok itu. Kotor dan hina. Sama sekali tidak layak hidup di dunia ini. Tolong! Katanya menteri-menteri sejati bidadari. Kalau dilihat sekarang memang sesuai reputasi. Bagaimana dia tahu ada 2 perampok? Waktu itu aku sudah merasa aneh. Kenapa perampok itu tahu aku adalah putri dan menteri pendapatan? Jelas dia datang dengan persiapan. Kakak, aku dengar Paman sakit. Hari ini aku sengaja membawa ginseng gunung untuk menjenguk. Adik benar-benar perhatian, Luna. Mendengar Paman selalu sibuk urusan resmi, bekerja keras sehingga kesehatannya semakin menurun, aku merasa khawatir.
Ayahku juga begitu. Bulan lalu aku naik gunung untuk berdoa dan meminta berkah bagi ayah. Bulan ini ada perubahan besar. Benarkah? Gunung mana? Kuil Mandira di Gunung Adrika. Luna. Kakak, hari ini matahari bersinar terang. Ini adalah waktu yang tepat untuk berdoa. Baik, Luna, segera persiapkan. Kita akan naik gunung hari ini untuk berdoa bagi ayah. Kakak, sebentar. Jika kakak benar-benar ingin naik gunung, maka perlu 3 hari. 3 hari lagi turun gunung tengah hari. Itu adalah hari keberuntungan. Baik, aku mengerti. Terima kasih, Adi. Kau orangnya. Elena, 6 tahun lalu, kau menipuku pergi ke kuil Mandira di Gunung Adrika untuk berdoa bagi ayah. Lalu, menyuruh orang menyerangku saat turun gunung. Diam kau. Jalang tidak tahu malu. Kau sendiri yang memilih merendahkan diri, masih ingin memfitnahku. Jalang sepertimu seharusnya dihukum mati dan dibagi-bagi tubuhnya. Kau baru saja berkata, anak ini dilahirkannya dengan 2 perampok. Bagaimana kau tahu ada 2 orang? Kaisar, aku hanya asal bicara. Aku juga tidak tahu ada berapa banyak. Aku hanya tahu waktu itu dia berhubungan dengan perampok saat turun. Setelah kembali, dia langsung hamil. Melahirkan 2 anak haram. Memang ada 2. Bagaimana Kaisar tahu? Karena waktu itu aku ada di sana. 2 orang perampok itu juga aku yang bunuh. Putra Mahkota, kau bilang kau dengan wanita hina ini. Kau dengan Alana sudah kenal sejak 6 tahun lalu. Ibunda, memang demikian. Kalau begitu, Kaisar cerdas dan pemberani. Menyelamatkan nyawa si murahan itu. Sayang sekali, dia sudah dicemarkan oleh perampok. Juga mengandung anak haram. Katakan anak haram sekali lagi, aku akan mengeksekusi seluruh keluargamu. Jangan. Kaira, jangan takut, ibu di sini. Kaira, jangan menangis. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menindas kalian lagi. Perdana Menteri, cepat bujuk Kaisar. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku! Anak ini sama persis dengan putraku saat kecil. Ibunda, tunggu aku besar dan menjadi kaisar, aku akan bisa melindungi ibunda. Ya, putraku paling penurut. Kaisar, apakah... 6 tahun lalu, aku menyelamatkan Alana di hutan gunung dan berikrar cinta dengannya. Pezina yang kalian sebutkan itu adalah aku. Tidak mungkin. Kenapa bisa begini? Pasti ada yang salah. Dasar putri durhaka, kondisinya sudah begini, apalagi yang kau ragukan? Kau ini buta, melakukan kesalahan yang sangat besar. Cepatlah minta maaf kepada Kaisar. Dan Permaisuri. Kaisar, mohon ampun. Hamba tidak tahu kekasih kakak adalah Kaisar. Apalagi kedua anak ini adalah darah daging Kaisar. Diam, tadi bukankah kau terus menghina Ratu dan Putra Mahkota? Mau menjebloskan mereka ke jurang maut. Wanita jahat sepertimu, pikiranmu penuh racun, pantas mati. Kakak, kita adalah saudara. Tumbuh bersama sejak kecil. Apa kau tega melihatku mati? Kakak, tolong aku. Sekarang memanggilku kakak. Tadi saat kau menyuruh mereka menghukum mati aku dan kedua anakku, kenapa kau tidak mengingat kasih sayang sesama saudara? Selama 6 tahun ini, kalian terus menghina aku dan anak-anakku. Tidak pernah memikirkan ikatan keluarga. Aku tidak mengerti kenapa kalian sangat membenciku. Aku lebih tidak mengerti apa salahku. Aku hanyalah seorang wanita lemah yang tidak bisa melawan. Pada hari bertemu dengan perampok itu, aku sama sekali tidak bisa melawan. Seperti yang dikatakan ayah. Aku hanyalah korban. Sebenarnya kenapa kalian begitu ingin membunuhku? Kaiden. Semuanya cepat lihat. Dasar jalang. Berhubungan dengan perampok. Melahirkan anak di luar nikah. Merusak tatanan sosial. Aku tidak melakukannya. Dihukum mati. Aku tidak melakukannya. Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Sungguh memalukan. Mari dia. Pulanglah. Apa yang kau lakukan di sini? Cepat pulang ke rumah. Tanya. Benar-benar. Cepat pergi. Cepat pulang. Cepat Anya. Kau tidak disambut di sini. Alana. Akhirnya aku menemukan kalian. Kalian tidak akan menderita lagi. Beruntung langit berbelas kasih membiarkanku bertemu Kaisar.
6 tahun lalu, kau menjebakku pergi ke kuil Mandira di Gunung Adrika berdoa untuk ayah dan memberitahuku turun gunung setelah 3 hari. Kau tadi tidak sengaja salah bicara, mengatakan waktu itu ada 2 orang perampok. Terlihat jelas. Ini memang rencanamu. Tujuanmu membuatku terhina, kehilangan kehormatan dan reputasi. Bukan aku. Bukan aku. Bukan. Lalu kenapa kau tahu waktu itu ada 2 perampok? Aku asal bicara. Kau tidak bisa berdalih. Hal ini akan diketahui setelah diselidiki. Luis. Hadir. Perintahkan pengadilan menyelidiki kasus perampok di Gunung Ardika 6 tahun lalu. Baik. Semua yang terkait mendapat hukuman mati. Putri durhaka, semuanya adalah perbuatanmu sendiri. Kau harus bertanggung jawab sepenuhnya. Mana boleh melibatkan keluarga. Ayah. Lihatlah kakakmu. Demi menyelamatkan ayah dan ibu, Teguh bertekad mati sebagai permintaan maaf. Sedangkan kau demi nyawamu yang hina membiarkan seluruh keluarga Sturt menemanimu berkorban. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Ayah, kenapa kau berkhianat dan ingkar janji? Paman demi melindungi kakak tidak ragu mati menggantikannya. Bagaimana denganmu? Menjual putri demi kemuliaan kau tidak pantas menjadi ayah. Semuanya karena kau. Karena kakakmu lebih unggul. Kamu cemburu padanya. Menggunakan siasat untuk membahayakan dia. Ayah, kau... Kaisar. Ilaina membangkang. Menghina ratu dan pangeran. Hamba meminta Kaisar menghukumnya. Eksekusi di tempat sebagai peringatan untuk yang lain. Artinya ini tidak ada hubungannya denganmu. Kaisar, hamba memang tidak tahu menahu. Omong kosong. Jelas-jelas kau cemburu pada paman. Karirnya sukses, lebih unggul darimu dalam segala hal. Di pemerintahan kau tak sebanding dengannya. Makanya kau menyuruhku bertindak dari Alana. Putri durhaka, omong kosong. Aku akan membunuhmu. Harimau pun tak makan anaknya. Paman demi selamatkan putrinya tidak ragu tabrakan diri 2 kali di aula besar. Tapi kau, demi melindungi diri sendiri tidak segan menyuruhku mati. Baik. Jika kau begitu ingin aku mati, maka kita berdua mati bersama di sini saja. Kau. Drama yang bagus. Ayah dan anak saling menyerang. Jika demikian, keluarga Menteri Jaelin, ayahnya penyayang dan anaknya berbakti. Sungguh membuat iri. Pengawal, seret mereka pergi. Segera hukum mati. Lalu orang-orang keluarga Sturt lainnya, seret dan pukul 100 kali. Masukkan ke penjara, tunggu keputusan. 100 pukulan? Apa? Aku masih bisa hidup. Kaisar, mohon ampun. Jaelin, kalian adalah kerabat kami. Tidak bisa hanya dia melihat kami mati begitu saja. Tadi saat kalian pada keluarga kami berteriak untuk menyerang dan membunuh, pernah kami memikirkan perasaan kerabat? Kalian demi melindungi diri sendiri. Bahkan cucu yang berumur 5 tahun juga tidak kalian lepaskan. Perasaan kerabat seperti ini, aku tidak memerlukannya. Alana! Selama 6 tahun ini, bagaimana kalian menghina aku dan anak-anakku? Apakah kalian semua lupa? Seret keluar. Kaisar mohon ampun. Kaisar, mohon ampun. Selamat Permaisuri. Selamat Kaisar. Dinasti Adar telah memiliki pewaris. Selamat Permaisuri. Selamat Kaisar. Dinasti Adar telah memiliki pewaris. Alana, mulai hari ini, aku akan melindungi kalian. Tidak akan membiarkan kalian ditindas lagi. Kaiden, Kaira, cepat panggil ayah. Salah, harus panggil ayahanda. Ayahanda. Anak baik. Panggil Nenek Permaisuri. Nenek Permaisuri. Hei. Alana. Lapor Kaisar, tabib kerajaan telah datang. Luis, segera atur tabib kerajaan mengobati ayah dan ibu mertua. Baik. Alana. Setelah Alana benar-benar cantik alami dan menawan, perilakunya anggun dan sopan, memiliki wibawa seperti ibu dari seluruh negeri. Semoga Permaisuri panjang umur. Cepat bangun. Terima kasih Permaisuri. Ini semua adalah perhiasan yang diberikan oleh Kaisar terdahulu kepadaku. Kini aku berikan kepadamu. Terima kasih atas jasamu kepada dinasti Adar, membentangkan keturunan dan membawa keturunan yang banyak. Hadiah Permaisuri terlalu berharga. Aku tidak berani menerimanya. Kita adalah keluarga, tidak perlu sungkan. Kaisar sudah memilih hari baik. Tanggal 8 bulan depan kau akan resmi diangkat bersama dengan kedua cucu Kaisar. Setelah itu, kau akan menjadi ibu seluruh negeri ini. Mengendalikan harem wibawa seperti ibu dari seluruh negeri. Terima kasih Permaisuri. 4 jam lagi,
Dekret pengangkatan resmi akan sampai di kediaman ayahmu. Sesuai dengan adat, kau dan kedua cucu kaisar harus kembali ke rumah orang tuamu, menerima dekret bersama keluargamu. Baik, Permaisuri. Kedua cucu kaisar ini adalah darah dagingku. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Aku sudah menyiapkan kereta kuda untuk mengantar kalian kembali ke kediaman. Permaisuri, tidak boleh. Kaisar mengangkatku sebagai ratu sudah membuat banyak orang tidak puas. Jika berbuat mencolok lagi, pasti membuat pejabat dan militer tidak puas. Saat ini, lebih baik bertindak dengan lebih rendah hati. Kau orang yang sederhana dan rendah hati. Selalu memikirkan kaisar di segala hal. Aku sangat puas. Sudah datang. Nona muda. Bagus sekali akhirnya kalian kembali. Tuan dan Nyonya sudah menunggu. Cepat, masuk ke dalam. Ayo. Di mana si jalang itu? Bibi Mai, ada apa ini? Ayah sakit, seharusnya beristirahat dengan tenang. Siapa yang membuat bising di sini? Nona, mari kita masuk dari pintu samping. Ayo. Bibi membawa seluruh keluarga, mau melakukan apa di rumahku? Kenapa kau memukul? Jalang berselingkuh dengan Pejina, melahirkan anak di luar nikah, mengganggu perayaan ulang tahun Permaisuri, membebani keluarga Sturt. Masih punya muka pulang. Aku pulang ke rumahku sendiri, apa urusanmu? Kau yang berdosa ini pulang dengan tenang. Suami dan putriku sampai sekarang belum pulang. Pasti karena dicelakai olehmu. Suami dan putrimu melakukan kejahatan berat dan dihukum mati di tempat. Tentu saja tidak bisa pulang. Tunggu sampai dekret sampai di rumahmu, kau menerima tanggung jawab kepala keluarga. Suami mereka juga belum kembali, pasti karena dicelakai olehmu. Alana di istana Quilara pasti sudah cemas menunggu. Aku akan pulang awal untuk menemaninya. Kaisar, dekret Anda hari ini akan dikirim ke kediaman Sturt. Nona Alana putri putra mahkota menunggu di kediaman untuk menerima dekret. Anda lupa? Oh benar, dekretnya aku tulis sendiri pagi ini. Menyuruh mereka kirim pukul 1 siang. Tadi sibuk dengan urusan istana, aku jadi lupa. Kaisar terlalu memedulikan Nona Alana. Alana dan anak-anak pulang, apakah ada yang menyertai mereka? Keluarga Sturt semuanya suka menindas orang. Tidak boleh membiarkan mereka menindas Alana dan anak-anak lagi. Lapor Kaisar. Hal ini diatur sendiri oleh Permaisuri. Hamba mendengar Permaisuri mengutus Kasim Nolan untuk pergi bersama. Pasti tidak akan ada masalah. Hanya Kasim Nolan? Seharusnya mengatur satu regu pengawal kekaisaran. Hamba mendengar Nona Alana ingin bertindak rendah hati, takut menarik perhatian, dan omongan membawa kritik pada Kaisar. Alana memang peka pada perasaan orang lain, selalu memikirkan kebaikanku. Sudah hampir pukul 1 siang, cepat pergi membacakan dekret. Jangan sampai menunda waktu yang baik. Baik, Kaisar. Kebetulan hamba membawa pemberian Kaisar kepada Menteri Pendapatan bersama-sama. Ini adalah kebahagiaan yang bertambah. Cepat pergi. Baik, Kaisar. Pukul dia. Kupukul kau. Jalang, kau sendiri yang bermaksiat, terserah saja. Asli buat masalah untuk semua pria di keluarga. Kupukul kau sampai mati. Nona, kupenuhi keinginanmu. Berhenti. Kami akan menelanjangimu dan mengerangkaimu supaya para pria melihatmu sepuasnya. Tidak boleh menindas ibuku. Kaiden. Anak haram. Ibumu itu karena melahirkan kalian berdua, membebani keluarga Sturt. Hari ini aku bertindak atas nama keadilan, mengurung kalian bertiga ke dalam kurungan babi. Cepat bertindak. Masukkan mereka bertiga ke dalam kurungan babi dan lepas pakaian mereka. Orang jahat. Tidak boleh memukul ibuku. Orang jahat tidak boleh menindas ibuku. Anak haram. Kaiden, dasar wanita jahat, beraninya memukul putraku. Aku akan melawanmu. Orang jahat, berani memukul ibuku. Aku akan menyuruh ayahku memusnahkan seluruh keluarga kalian. Dasar anak haram, beraninya berbicara tanpa rasa malu. Apa kau tahu, di seluruh dunia hanya kaisar yang bisa memusnahkan seluruh keluarga. Ayahku memang kaisar. Ayahmu adalah kaisar, ayahku adalah kaisar langit. Dasar anak haram, orang bodoh yang bermimpi. Ayahmu itu adalah perampok yang identitasnya rendah. Kaulah yang perampok, seluruh keluargamu adalah perampok. Berhenti. Nyonya Gina, berani kau. Berani-beraninya di kediaman Sturt memukul putri dan cucuku. Putrimu itu adalah jalang tidak tahu malu. Juga mengganggu perayaan ulang tahun Permaisuri, membebani keluarga Sturt. Sekarang bahkan suami dan putriku belum pulang sampai sekarang. Dia biang keladinya. Dia masih baik-baik di sini. Kalau bukan dia, siapa yang kupukul? Benar. Aku berkata sejak awal, masalah ini tanyakan saja ke istana. Untuk apa bertanya pada kami? Mereka masuk istana itu karena putrimu. Aku tanya siapa lagi kalau bukan kalian. Jika suami dan putriku mengalami sesuatu, aku tidak akan membiarkan seluruh keluargamu. Keterlaluan. Kalian para wanita jahat tidak bisa diajak bicara.
Nyonya Zara, kita adalah ipar. Kau selalu mengalahkanku di segala hal. Orang tuamu adalah keluarga terpelajar. Suamimu hanya punya kau, satu-satunya istri sah. Pasangan penuh kasih yang melahirkan seorang putri. Jika bukan karena putri kesayanganmu ini merusak nama keluarga, seumur hidupku pasti sudah kalah darimu. Perempuan jalang ini cantik jelita, tidak layak hidup di dunia ini. Masukkan mereka ke kerangkeng babi. Jangan, lepaskan. Alana. Ayo. Alana. Ibu. Kaira. Dasar wanita kejam. Aku akan meminta ayahanda membunuh kalian semua. Bunuh kalian semua. Kaiden. Lihat, betapa baiknya aku membiarkan kalian sekeluarga berkumpul. Nyonya Gina, aku akan melawanmu. Nyonya Zara, aku sudah menahannya seumur hidup. Kali ini aku tidak akan melepaskanmu. Nyonya Gina, kau akan mendapat karma. Karma? Jika benar ada karma, aku sudah mati sejak lama. Mana mungkin aku masih bicara denganmu di sini? Kenapa diam saja? Masukkan dia dan anak haramnya ke dalam kerangkeng babi. Baik. Berhenti. Ayah. Tuan. Nyonya Gina, beraninya kau di dalam kediamanku menghina istriku dan memukuli putri dan cucuku. Apakah matamu masih ada hukum? Tuan Menteri Pendapatan, sombong sekali. Kau. Putri tersayangmu ini berani menentang permaisuri, menyeleweng. Cepat atau lambat, kalian akan dihukum. Posisi Menteri Pendapatanmu cepat atau lambat akan jadi milik suamiku. Tuan Stud. Selamat kepada Tuan Stud dan Nyonya. Pasti Kaisar terpikat pada Elaina. Ingin menjadikan Elaina sebagai selir, nyuruh Kasim Louis menyampaikan dekret. Siapa kau? Aku adalah Gina, istrinya Eden dari Kementerian Pendapatan. Kasim Louis, tolong aku. Astaga. Apa-apaan ini? Cepat lepaskan mereka. Kasim Louis, apa maksudnya? Dia ini wanita jalang yang telah menyinggung permaisuri. Aku mau dia dan kedua anak haramnya masuk ke kerangkeng babi. Dasar wanita buta. Beraninya menghina ratu, putra mahkota dan tuan putri. Mencincangmu hidup-hidup pun tidak berlebihan. Ratu apanya? Putra mahkota apanya? Apa maksudmu? Apakah aku salah dengar? Kaiden. Aku sudah mengatakannya. Kau berani menindas ibuku. Aku akan menyuruh ayahku memusnahkan seluruh keluarga kalian. Dasar anak haram. Berhenti. Kau beraninya memukul putra mahkota. Kau pasti mati. Alana adalah ratu. Putranya Alana adalah putra mahkota. Putrinya Alana adalah tuan putri. Apakah ini benar? Kasim Louis adalah orang kepercayaan Kaisar. Tidak mungkin salah. Astaga. Jangan-jangan 6 tahun lalu pejina yang buat Alana hamil adalah Kaisar. Diamlah kau. Gawat. Kita sudah memukul calon ratu, putra mahkota serta tuan putri. Kita pasti mati. Yang mulia, Kaisar menyuruh hamba menjemput Anda karena takut Anda ditindas orang. Tidak disangka, hamba tetap datang terlambat. Nyonya Gina terlalu berani menghina orang tua dan anakku. Tidak dapat dimaafkan. Baik. Tidak, ini tidak mungkin. Alana hanya barang bekas. Mana mungkin jadi ratu? Di dunia ini ada begitu banyak wanita suci tanpa cacat yang tidak dipilih Kaisar. Mana mungkin memilihnya? Karena dialah wanita terbaik di dunia ini. Siapa yang melakukan ini? Kaisar, mohon ampun. Kaisar, tidak ada hubungannya dengan kami. Semua karena Nyonya Gina. Dia bilang Alana menentang permaisuri, membebani keluarga Sturm, ingin memasukkan Alana dan kedua anak haramnya ke kerangkeng babi. Nyonya Gina, kau sama dengan putrimu yang buta itu. Sombong dan angkuh, berlaku seenaknya. Siapa yang membiarkanmu begitu berani? Mohon ampun. Biarkan wanita begitu kejam di dunia ini, bukankah malapetaka bagi manusia? Karena kau sangat ingin mati, maka aku akan penuhi keinginanmu. Biar kau ketemu putri dan suamimu di neraka. Apa? Putri dan suamiku sudah... Mereka buta, menghina Alana dan anakku. Kemarin aku sudah mengeksekusi mereka. Jangan suamiku. Gawat, habislah semuanya. Kaisar, mereka yang tidak tahu tidaklah bersalah. Aku sungguh tidak tahu Alana adalah wanita Kaisar. Lebih tidak tahu kedua anak ini adalah darah daging Kaisar. Dia berbohong. Aku telah memberitahunya. Ayahku adalah Kaisar. Dia tidak percaya. Malah berkata, jika ayahku adalah Kaisar, maka ayahnya adalah Kaisar Langit. Pengawal, seret perempuan jahat ini. Eksekusi di tempat. Hoi! Ipar, kita ini saudara ipar, sama-sama satu keluarga. Tolong bantu, aku mohon selamatkan nyawaku. Selama bertahun-tahun kau terus menganiaya nyonya kami, menganiaya nona kami. Kenapa kau tidak tahu kalau satu keluarga? Seret keluar. Hoi! Ayo!
Awalnya aku berpikir tidak menyakiti keluarga, melepaskan kalian. Tapi kalian malah datang dengan sendirinya menghina anakku dan Alana. Wanita seperti kalian tidak bisa dimaafkan. Pengawal, seret keluar, buang ke kota saya meluar. Kaisar, mohon ampun. Kaisar, mohon ampun. Ayo. Alana, kau telah menderita. Tidak apa-apa. Louis. Hadir. Umumkan dekret. Baik. Dekret Kaisar yang mendapatkan mandat surgawi, Putri Menteri Pendapatan Alana Stud, anggun dan murni, lembut dan baik, terampil dan patuh pada norma, berkarisma dan berbudi pekerti, maka dimahkotai sebagai ratu. Upacara penobatan pada tanggal 8 bulan depan. Alana Stud menerima dekret. Dekret Kaisar yang mendapatkan mandat surgawi, mengikuti perlindungan leluhur, negara makmur, rakyat aman, keturunan berkembang makmur. Kini ada Pangeran Kaiden Andara, bertabiat mulia, berbakat, dan berbudi. Cocok menjadi putra mahkota untuk mewarisi kekuasaan. Yang mulia Ratu, putra mahkota, Anda membuat hamba khawatir. Cepatlah bangun, cepatlah bangun. Kaiden, kau dan ibumu telah menderita. Jika tadi aku tidak datang tepat waktu, takutnya kalian sudah dicelakai mereka. Ayahanda, aku... Katakan saja. Ayahanda, kelak aku juga ingin menjadi kaisar. Kau adalah putra mahkota, kelak pasti akan menjadi kaisar. Tidak kusangka di usia yang masih muda, sudah memiliki ambisi seperti itu. Menjadi kaisar berarti bisa melindungi ibu dan adik. Tidak akan lagi membiarkan orang menindas kita. Mulai sekarang, tidak ada yang berani menindasmu lagi. Baguslah, dengan perlindungan ayahanda, kita tidak akan ditindas lagi.